Jadi banyak sekarang orang kalau sudah ngaji masjid, pertama masjid tempat sholat, masjid tempat sholat umum dimanapun bisa. Ju'ilat lil ardu masjidan, permukaan bumi diciptakan untukku sebagai masjid, dimanapun bisa sholat. Tapi masjid sebagai salah satu tempat ritual ibadah, maka sesungguhnya tidak dapat dipungkiri karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun bersahabat dengan Nabi, tapi hadis yang dihafal 5.000-an hadis. Sementara Abu Bakar Siddiq dari mulai sebelum hijrah di kota Makkah sampai ke Madinah, maka rahasianya adalah, sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Poin yang keempat, Nabi SAW tidak hanya membuat masjid, tapi juga ada baitul mal. Jadi kalau ada baitullah masjid, ada baitul mal, tempat harta. Baitullah tempat berzikir mengingat Allah, baitul mal tempat berkumpulnya harta. Maka baitul mal itu juga di daerah sekitar masjid. Sekarang kita melihat ada kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, biasanya di daerah masjid, sehingga datang orang membayar zakatnya, didoakan, barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah atas zakat yang kau berikan. Berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, maka dia pun segera ke masjid, pengurusnya pun ikut ke masjid, didoakan, tumbuh rezekinya, bangkit semangat entrepreneurshipnya. Maka ini amat sangat baik. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang belum membuat, karena zaman dulu baitul mal itu isinya 6, 7 bahkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang sekarang yang ke-7 mungkin tidak ada ghanimah, harta rampasan perang, tapi zakat ada, wasiat ada, infak ada, wakaf ada. Pegawai-pegawai membayar zakat. Di mana dia membayar? Mungkin tidak pernah ke masjid selama ini. Kalau dibuat kantornya di sekitar masjid, komplek masjid, masjidnya bertingkat, bisa di bawah, bisa di atas, atau kalau masjidnya 1 lantai, di kanan, di kiri, depan, belakang, maka ini amat sangat baik. Kenapa? Karena konsep zaman Nabi ada yang disebut dengan baitul mal, rumah harta. Sekarang orang diceramahi, kalau sudah masuk masjid, tinggalkan bisnis, tinggalkan dunia, pasar hanya melupakan kepada Allah. Akhirnya pasar kita diambil orang lain. Padahal dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyin, dia kalau mati akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang jujur, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang soleh. Orang yang paling dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang dekat dengan baitul mal, tapi juga dekat dengan masjid. Jadi kalau ada orang dekat dengan masjid, sholat ke masjid, berjamaah ke masjid, i'tikaf di masjid, tapi juga dekat dengan baitul mal, dia bayar zakat, dia berwakaf, dia berinfak tiap bulan ke Basnas, amat sangat baik. Sudahlah tidak pernah ke masjid, tidak pula bayar zakat, dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi masjid tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah, tapi harta yang setiap bulan dia bayarkan, dia tidak merasa dia sedang mengurangi hartanya, tapi dia sedang mengatakan, di dalam harta saya ada milik orang lain, di dalam slip gaji saya ada punya orang lain yang mesti saya keluarkan. Sebagaimana waktu saya yang diberikan Allah 24 jam, ada milik Allah yang mesti saya berikan. Begitu juga dengan harta saya, dalam gaji saya ada 2,5% yang bukan milik saya, lis-sa'ili wal mahrum, milik orang. Yang satu sa'il meminta-minta, yang satu lagi tidak meminta, tapi dia punya hak terhadap diri saya. Poin yang kelima, Nabi Muhammad SAW ketika dia mendirikan masjid, maka sesungguhnya ada disediakan di sana tempat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini diantara salah satu anggotanya, bahkan ketuanya, dia adalah Abdurrahman bin Sahar.
Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Tapi namanya ini mengandung nama syirik. Hamba matahari tak boleh. Hambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Lalu kemudian dia selalu membawa kucing. Diberi nama, dipanggil Nabi, ya Abahir, wahai orang yang selalu bawa kucing. Pak Kucing, Abu Hurairah. Dia tinggal di Suffah, emperan Masjid Nabawi. Apa maknanya? Di sekitar masjid mesti ada tempatnya para du'afa. Saya tidak mengatakan fakir miskin dikelola, bukan demikian. Tapi ada orang yang tak mampu sama sekali. Mungkin dikhususkan yatim du'afa tahfiz Quran sekitar masjid. Maka mereka dididik untuk menjadi orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Ahlus Suffah, Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun bersahabat dengan Nabi, tapi hadis yang dihafal 5.000-an hadis. Sementara Abu Bakar Siddiq dari mulai sebelum hijrah di kota Makkah sampai ke Madinah, maka rahasianya adalah karena Abu Hurairah lebih lama suhbahnya dengan Nabi. Abu Bakar ahli politik, sibuk dengan istri dan anaknya. Umar bin Khattab juga demikian. Utsman bin Affan bisnis. Sedangkan Abu Hurairah dia ahlus suffah, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kemana saja Nabi pergi dia ikut. Dia mengintai, dia mengintip, dia melihat. Nabi keluar rumah, dia pun pergi. Kemana Nabi pergi, dia ikut di belakang. Sampai suatu hari ketika Nabi akan menyampaikan tausiah, man bassata ridaahu, siapa yang mau membentangkan sorbannya, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai ku sampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar untuk selamanya. Lalu apa yang terjadi? Abu Hurairah berlomba membentangkan sorbannya dan Nabi duduk di atas, karena ketika itu belum ada kursi, belum ada karpet, hanya di atas pasir. Dibentangkan Abu Hurairah sorbannya, duduk Nabi di atas. Selesai Nabi menyampaikan hadis, digulung. Sebagaimana digulungnya sorban ini, begitu pula lah akalmu menggulung hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat, dia tak lupa apa yang dia dengar. Jadi kalau ada pelajar-pelajar du'afa, yatim, tahfiz Quran, tinggal di dekat masjid, imamnya membaca Quran, mereka akan menjadi penghafal Quran. Mereka mendoakan, orang yang datang membayar sedekah, zakat, wakaf, infaknya bisa melihat langsung. Inilah anak-anak yatim kita, ini du'afa kita yang perlu disantuni. Mungkin kalau hanya sekedar ceramah ustaz, tak tersentuh hatinya. Tapi kalau dia lihat langsung dengan mata kepalanya, ada pelajaran, ada tausiah yang tak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berbunyi, praktek langsung. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi, Nabi tidak mengurutkannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi kita mengambil pelajaran-pelajaran. Afala ta'qilun? Kenapa tidak gunakan akal untuk mengambil pelajaran yang dibawa dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keenam, dulu itu qisas, potong tangan, pancung kepala, itu di samping Masjidil Haram, sampai akhirnya terjadi perluasan masjid, masyarakat semakin ramai, dipindahkan ke Jeddah, di Masjid Qisas dekat Corniche di Jeddah. Saya sendiri menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri, 3 orang yang dipancung, 1 dari Pakistan karena membawa narkoba, yang 1 lagi dari Nigeria membawa narkoba, yang terakhir nomor 3 orang Saudi Arabia karena membunuh. Selesai melihat pancung 3 kepala putus, 2 kepala, yang terakhir itu tidak jadi dipotong karena keluarganya memaafkan. Dia sudah jatuh, mau dipotong jatuh, akhirnya keluarga memaafkan. Jadi nanti mana tahu ada orang mau dipotong, pura-pura aja jatuh biar dimaafkan. Lalu kemudian dilepaskan. Selesai itu saya pun naik taksi pulang ke hotel, lalu ditanya sama supir seksi orang Yaman, dari mana? Saya tadi dari melihat Qisas, pancung kepala. Saya sudah 10 tahun tinggal di sini, sekalipun belum pernah melihat, kata dia. Kami karena kebetulan saja melihat banyak mobil polisi di samping masjid. Dulu itu aslinya di samping Masjid Nabawi. Kenapa? Karena hukum ini mesti dilihat oleh orang banyak. La ta'khuzkum ra'fatun, jangan ada rasa kasihan. Kenapa? Demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Penjara penuh, habis anggaran negara untuk memberi makan penjahat, padahal ada hukum yang lebih efektif. Selesai. Tak perlu banyak-banyak. An-nafsu bin nafsi,
Pembunuh, bagaimana mungkin seorang pembunuh menghabisi nyawa orang lain? Diberikan tidur, diberikan makan, diberikan nyaman. Orang bayar pajak hanya untuk mengasih makan pembunuh. Na'udzubillah. Maka dalam Islam, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai sampai bati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhum al-battah. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama, pengkhianat, maka hukumnya adalah hukuman mati. Di mana hukuman mati dilaksanakan? Di samping masjid. Selesai sholat Jumat, semua umat melihat, memberikan efek jera. Makna hukum adalah supaya orang melihat hukuman itu datang jerahnya. Hukum bukan direndahkan, dilemahkan, dipotong, sehingga apa? Sehingga orang tidak memberikan efek jera. Dia berpikir, nanti paling-paling ditangkap, kan bisa keluar sekali-sekali, paling-paling nanti akan ditangkap, bisa pula liburan ke tempat-tempat piknik. Ini semua tidak memberikan efek jera. Maka ketika itu dihukum di tempat orang ramai, di samping masjid, maka ini hukuman menjadi sesuatu yang luar biasa. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Di mana dicambuk? Di dekat masjid. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Di mana hukuman ini ditegakkan? Di samping masjid. Semua mata melihat, memberikan efek jera. Poin yang ketujuh, bahwa pada zaman Nabi SAW, selesai melaksanakan sholat, Nabi mengadakan dialog. Jadi tidak selamanya monolog. Satu-satunya yang monolog searah hanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak pernah Nabi selesai khutbah bertanya, jamaah ada pertanyaan silakan tulis di kertas, tak ada. Makanya nanti kita ada dialog. Saya dari dulu kalau tausiah itu ada dialog. Tidak selamanya manusia ini mau diceramahi saja, tapi mesti ada timbal balik, ada flashback, satu arah dari penceramah sebagai muqaddimah pengantar, lalu kemudian ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh jamaah. Dan itu dilakukan oleh Nabi di dalam masjid. Dialog dengan masyarakat di dalam masjid. Ada Menteri Besar Kelantan, almarhum Nik Aziz, beliau selesai sholat Jumat, beliau duduk mendengarkan semua keluhan masyarakat dan membuat pengajian sehingga pasar-pasar datang, tenda-tenda dipasang di samping masjid, orang semuanya datang. Bisa dicari rekamannya di YouTube. Begitu juga dengan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar, ahli usul fikih. Apa kata ulama Maroko? Seandainya kitab-kitab usul fikih di dunia ini terbakar, habis semuanya, gosong, tapi masih ada Syekh Ali Jum'ah, lakafa, cukup. Karena kepalanya menyimpan kitab-kitab usul fikih di dunia. Beliau di Masjid 7 Oktober selesai sholat Jumat, duduk berdialog dengan masyarakat. Saya sudah mulai coba habis sholat Jumat mau dialog, tak bisa. Karena tradisi tempat kita habis sholat Jumat makan. Orang lapar tidak bisa dialog. Nah, jadi tidak apa-apa habis sholat Jumat makan, habis makan baru diadakan dialog, tanya jawab masalah kehidupan di masjid. Bupati ketemu dengan masyarakat di masjid, gubernur bertemu dengan masyarakat di masjid. Ada yang ingin ditanyakan, tidak mungkin orang sumpah serapah caci maki dalam masjid. Nah, ini dialog Nabi dengan para sahabat itu diadakan di dalam masjid. Poin yang ke-8, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kita senang sekali habis kajian subuh, habis sholat subuh ada kajian subuh, habis sholat duha ada kajian duha, sore petang habis asar ada pengajian ibu-ibu wirid yasin. Malam dari maghrib ke isya ada pengajian, dari isya ada tanya jawab. Malam Senin, Ahad malam Senin dibuat kajian akidah, Senin malam Selasa kajian fikih, Selasa malam Rabu kajian tafsir, Rabu malam Kamis kajian hadis, Kamis malam Jumat wirid yasin, Jumat malam Sabtu tablik akbar. Ini semua ada kajian berkurikulum, ngaji di masjid. Sehingga tidak cukup hanya dengan khutbah, pengajian dari kitab kecil. Untuk kajian hadis Arba'in Nawawi,
Hatam Arba'in 40 hadis, Riyadus Shalihin. Hatam Riyadus Shalihin, baca lagi kitab Al-Azkar. Hatam kitab Al-Azkar, baca lagi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hatam Bulughul Maram, Jawahirul Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari. Hatam Jawahirul Bukhari, Sahih Bukhari. Tamat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tamat Sahih Muslim, ustadznya meninggal. Nah, mesti ada berkelanjutan, diganti oleh ustadz yang lain. Kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan. Tidak bisa ngaji tafsir di kelas. Hanya 2 SKS tafsir. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS. Bukan Ustaz Abdul Somad, ujian akhir semester. Tinggal 13 tatap muka. 13 tatap muka masih lumayan dulu ketemu. Sekarang online. Ngajinya online, tidak bisa. Mesti ada tatap muka antar jamaah. Jamaah melihat mata ustadz, ustadz melihat mata jamaah, melihat keadaannya seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Poin yang ke-9, barulah tempat ritual ibadah sholat. Jadi banyak sekarang orang kalau sudah ngaji masjid, pertama masjid tempat sholat. Masjid tempat sholat umum dimanapun bisa. Ju'ilat lil ardu masjidan, permukaan bumi diciptakan untukku sebagai masjid, dimanapun bisa sholat. Tapi masjid sebagai salah satu tempat ritual ibadah, maka sesungguhnya tidak dapat dipungkiri karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nabi pernah sakit menjelang wafatnya, disiram dengan air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit, air diisi, disiram ke wajah Nabi. Nabi terbangun. Sampai ketika Nabi terbangun ditanya, apa yang kau ingin ya Rasulullah? Kata Rasul, bawa aku ke masjid sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan akan meninggal, dia ingin sholat berjamaah. Saat dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dititahkannya kepada Abu Bakar Siddiq. Itulah inisiasi jamaah memilih Abu Bakar sebagai khalifah, karena melihat ada signal saat sakit yang diangkat menjadi pengganti imam kecil adalah Abu Bakar. Imamatun sughra, imam salat. Imamatun kubra, pemimpin negara. Imamatun sughra menjadi indikasi imamatun kubra. Kalau dia layak menjadi imamatun sughra, imam kecil, dia akan layak menjadi imam besar, menjadi pemimpin pada masa zaman Rasulullah. Maka Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Khalifah bukan pengganti Nabi. Kalau khalifah pengganti Nabi berarti Abu Bakar itu Nabi yang ke-26. Khalifah artinya adalah pengganti kepemimpinan. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, masjid tempat menyambung tali silaturahim. Saya ketemu dengan Pak Gubernur di masjid, ketemu dengan alim ulama di masjid. Kenapa Ustadz Somad ini sorbannya di kanan? Biasanya sorbannya di tengah kanan kiri, untuk supaya logonya tidak tertutup. Muslim United. Bersatunya umat Islam dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pesantren modern maupun pesantren salafiyah, dari mulai berbagai macam basic pendidikan, bertemunya di dalam masjid. Karena kalau sudah di dalam masjid, manusia tidak lagi dibedakan antara penguasa dengan rakyat jelata. Dan kita melihat itu di Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Nampak Pak Gubernur naik di atas, begitu Habib pembawa acara, moderator kita datang, beliau turun ke bawah. Sama, besok di kantor gubernur baru berbeda lagi. Di masjid orang tidak membawa partainya, tidak membawa golongannya, tidak membawa status sosialnya. Siapa yang datang lebih dulu, maka dia di depan. Siapa yang datang belakangan, maka dia di belakang. Siapa yang tinggi jabatannya, siapa yang rendah, semuanya sama. Itu bisa kita lihat di masjid. Kalau masjid bisa menampilkan itu, maka kita menampilkan Islam. Barulah orang-orang di luar Islam akan melihat pelajaran. Oh, ternyata orang Islam begitu rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah Subhanahu wa taala.